Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Surya Buana yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini, di tengah-tengah persekutuan yang kami boleh lakukan di masing-masing keluarga kami, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau kuasai kami, Engkau mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu dan menaburkan firman-Mu di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yang begini bunyi firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi ini harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Lalu demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, berbahagialah untuk kita sekalian. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, terkhusus kita saat ini melaksanakan ibadah di rumah kita atau persekutuan di rumah kita masing-masing, guna kita bersama-sama mau mensukseskan untuk supaya penularan virus ini boleh diputus, sehingga kita nantinya ke depan bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan atau diselamatkan,
di dalam kehidupan kita. Kita melihat, mungkin kita tahu, mungkin pernah dengar bahwa di Afrika Selatan selama ratusan tahun tidak ada bagian kehidupan di Afrika Selatan yang tidak diatur oleh pemisahan ras. Hingga tahun 1990, Afrika Selatan adalah negara hitam putih. Papan pengumuman yang menegaskan pemisahan fasilitas antara warga kulit putih dan warga kulit hitam dinilai sebagai perihal yang lazim, jadi sudah biasa di sana zaman itu. Bahkan hal tersebut berlangsung selama puluhan tahun. Namun sejak 1994 kehidupan pemisahan ras ditiadakan, sudah mulai terkikis dan hilang. Kita mungkin pernah mendengar nama tokoh Nelson Mandela. Ia adalah salah seorang dari sekian ribu orang yang memperjuangkan penghapusan sistem politik tersebut. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Yang dahulunya dipisah, fasilitas terpisah antara kulit putih dan kulit hitam, sudah bisa ditiadakan. Mereka sudah bisa menikmati fasilitas yang ada. Ternyata kisah ini juga serupa terjadi di Antioquia. Saat itu terjadi perdebatan perihal ajaran anugerah keselamatan. Ajaran itu menyatakan bahwa keselamatan harus dilengkapi oleh hukum sunat untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ajaran itu sangat bertentangan dengan pengajaran Yesus kepada para murid pada saat itu, bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah, pemberian Allah di dalam kehidupan mereka orang percaya. Oleh sebab itulah Paulus dan juga Barnabas diutus untuk pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah tersebut dengan rasul-rasul lainnya. Jadi dalam bacaan kita di malam hari ini, di dalam ayatnya yang keempat sampai dengan 12, di situ kita bisa melihat bagaimana ketika Rasul Paulus dan Barnabas ketika bertemu dengan para rasul dan juga penatua-penatua. Di situ mereka membicarakan bagaimana seharusnya, khususnya masalah sunat ini. Apakah orang percaya harus disunat, ataukah sudah mendapatkan keselamatan tidak perlu melakukan hal itu? Dalam perbincangan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, di situ dengan tegas Rasul Petrus mengatakan, dia mengatakan apa? Dia menekankan dua hal di dalam persidangan itu karena mungkin lama pembahasannya. Dia mengatakan, Tuhan tidak membeda-bedakan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Jadi Allah itu tidak pernah membeda-bedakan, baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, ketika mereka sudah percaya kepada Allah. Jadi jelas sekali dikatakan di dalam ayatnya yang ke 9, 8 dan 9. Dikatakan di situ, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka
sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi dengan tegas Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika mereka percaya, mereka telah diselamatkan bukan karena usaha mereka, tapi semata-mata karena Ia sendiri yang telah menyucikan mereka melalui iman percaya mereka. Jadi Allah sendiri tidak pernah membeda-bedakan orang atau ras atau suku untuk datang kepadanya. Dan ketika mereka percaya, Allah tidak pernah membuat perbedaan antara suku dan ras. Semua sama di hadapan Tuhan. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Petrus. Yang kedua, keselamatan diperoleh dari kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Jadi Petrus pun mengingatkan bahwa keselamatan itu diperoleh dari kasih karunia Allah di dalam Yesus, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena mereka harus menjalankan hukum Taurat, tapi keselamatan itu adalah karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bacaan kita di malam hari ini, Rasul Petrus menegaskan kepada mereka bahwa ketika mereka membicarakan masalah sunat yang dihubungkan dengan tradisi orang Yahudi atau adat istiadat pada saat itu, dia mengatakan kepada mereka yang hadir pada saat itu, mereka saja tidak taat akan hukum Taurat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ia menegaskan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa bukan hanya menjalankan hukum Taurat, tapi bagaimana iman percaya dari orang yang mau mengikut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Iman itulah yang menyelamatkan mereka. Dan melalui nats ini ditegaskan kepada kita bahwa keselamatan tidaklah melalui upacara-upacara keagamaan. Ini banyak orang berpikir, banyak orang berpandangan bahwa ketika mereka melakukan upacara keagamaan, maka mereka memperoleh keselamatan di dalam kehidupan mereka, karena mereka menabur atau mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang nantinya dapat membantu mereka untuk bisa mendapatkan keselamatan. Banyak yang berpikiran salah, dan orang-orang pada saat itu pun atau pada zaman itu pun berpikiran bahwa ketika mereka melakukan hukum Taurat, mereka sudah benar dan berhak atau menerima keselamatan di dalam kehidupan mereka, bukan oleh tradisi dan hukum-hukum. Jadi ditegaskan kembali, bukan karena tradisi, bukan karena mengikuti hukum-hukum itu mereka boleh mendapatkan keselamatan atau menerima keselamatan di dalam kehidupan mereka, melainkan
oleh anugerah Allah. Dan melalui anugerah Allah itulah seluruh bangsa menerima keselamatan. Yahudi maupun non-Yahudi di hadapan Allah itu sama. Jadi Allah tidak pernah membeda-bedakan. Orang Yahudi dan non-Yahudi sama di hadapan Allah ketika mereka mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sama, tidak ada bedanya. Oleh karena iman, kita memperoleh keselamatan dalam kasih karunia-Nya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, melalui iman percaya kita yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita boleh mendapatkan keselamatan dalam kasih karunia-Nya. Kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keberdosaan kita, Allah menyatakan kasih-Nya, memberikan keselamatan atau kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita, di dalam keberdosaan kita. Marilah kita menerima kasih karunia Allah hanya di dalam Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Kita yang sudah percaya kepadanya, biarlah kita semakin dikuatkan, berpegang teguh di dalam iman percaya kita. Karena dengan iman percaya kita, kita tetap menerima keselamatan di dalamnya. Karena dengan iman percaya kita dibaharui. Kita boleh dapat hidup semakin lebih baik ke depan. Bahkan kita menerima keselamatan di dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan melalui upacara-upacara keagamaan, bukan tradisi dan hukum-hukum yang ada, melainkan karena hanya anugerah Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Biarlah keselamatan yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita semakin menguatkan kita, semakin menjadikan kita untuk lebih dekat dengannya, bahkan semakin memancarkan terang ilahi dimanapun kita berada, baik di dalam tutur kata kita, baik di dalam perilaku kita, sehingga benar kita mencerminkan teladan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi janganlah kita membeda-bedakan orang. Semua sama di hadapan Tuhan. Kita orang lain, semua sama di hadapan Tuhan. Kita menerima kasih karunia Tuhan semata-mata karena anugerah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah untuk kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang begitu indah yang Engkau perdengarkan di malam hari ini. Kami boleh kembali diingatkan bahwa Engkau menyatakan keselamatan di dalam kehidupan kami hanya karena kasih karunia yang datangnya daripada-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur akan hal itu. Kami sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah membeda-bedakan kami, baik suku, ras, golongan. Ketika kami mengaku percaya melalui iman percaya kami semakin dikuatkan, kami semakin didekatkan dengan-Mu, dan kami semakin dipersekutukan di dalam persekutuan-persekutuan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini
Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Engkau kuasai mereka. Karya kasih-Mu Engkau nyatakan dengan jalan menjamah segala sakit penyakit yang mereka alami. Kami yakin, kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu memberikan pemulihan, kesembuhan yang sempurna di setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau berkati setiap kehidupan keluarga kami. Tiada yang mustahil di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau cukupkan setiap kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh menikmati segala berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat situasi kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 semakin naik. Engkau turut campur ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami ini. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan. Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau beri pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Engkau juga berkati vaksin yang menjadi alat dan sarana untuk pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami yakin semua itu boleh menjadi alat dan sarana yang baik di dalam penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau berkati Presiden hingga jajaran yang paling bawah. Biarlah mereka dapat mengupayakan hal-hal yang terbaik di tengah-tengah bangsa masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pergumulan kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau turut campur di dalamnya. Engkau memberikan kami senantiasa kekuatan untuk boleh dapat menjalani dan menyelesaikan semua itu di dalam perlindungan yang datangnya daripada-Mu. Kami juga berdoa buat para lansia dari jemaat-Mu Surya Buana ya Tuhan. Engkau senantiasa beri kesehatan, kekuatan di dalam masa tua mereka, sukacita penuh di setiap kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh dapat menjalani kehidupan mereka dengan sukacita, karena mereka yakin bahwa Engkau ada, Engkau senantiasa menyertai dan menuntun setiap langkah-langkah hidup mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.